masuk. Dan lunas administrasi sekolah. Nah, selanjutnya tata tertib pelanggaran dan sanksi akan dijelaskan oleh Ibu Haja Adrian selaku siswa. Syukurillah wa nikmatillah, pada hari ini alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang dibuat madrasah kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan rapat sosialisasi. Nah, kami ini adalah generasi cucu. Izin sedikit memaparkan mengenai tata tertib pelanggaran. Supaya kalau nggak ada PR, guru saya harusnya tahu. Karena saya kan dulu pernah sekolah. Kalau dikasih PR, ngerjainnya ujung-ujungnya pasti di sekolah. Apalagi anak sekarang pinter, tinggal di screenshot, langsung disebarin ke grupnya dia. Dia udah jawab nih, itu kan dia. Pakaian seenak dia, gaya selagu-lagu dia, itulah yang membedakan. Kenapa kok anak bapak ibu disuruh masuk jam 6? Supaya apa? Supaya dia sholat subuh. Kalau dia sholat subuh, bapak ibunya kan malu kalau nggak sholat subuh. Nah, ya kan? Makanya itulah perlunya aturan. Nah, kemudian tadi diterangkan, kunci anak hari ini adalah di handphone. Kalau anak bapak ibu sudah mengunci handphonenya, pasti ada sesuatu di dalam sana. Saya kasih kata kuncinya ya. Kalau udah dikunci, pasti ada sesuatu. Awas, hati-hati. Karena banyak temuan-temuan di tim saya. Terus saya juga punya polisi cyber saya. Saya bisa melacak. Apalagi saya memang background saya dan Pak Fajar ini adalah TNI. Hari ini ada acara apa nih Pak? Rapat sosialisasi kelas 7 baru ya 2005-2006 orang tua murid dengan pihak sekolah. Apa aja kira-kira yang mau disampaikan Ya, kali ini? kebijakan-kebijakan sekolah ya, terutama masalah administrasi, disiplin, biar tahu nanti, biar nggak ada salah paham lagi, jadi jelas gitu sebelum mulai pelajaran. Kira-kira apa datang semua nggak nih Ya, wali murid? sesuai undangan jumlah murid, sesi 1 dulu, nanti ada sesi 2. Ya, seluruh siswa baru yang berjumlah sekitar 270 ya, kurang dikit itu diundang hari ini. Insya Allah semuanya udah hadir. Kemudian tuntas hafalan harian. Tadi udah disarankan, udah dikasih tahu. 81 sampai 83 juz berapa? Ya, juz 29 dan 30. 84 sampai 88 juz 30 tidak boleh dicicil. Emaknya juga ikut hafalan ya. Jangan anaknya disuruh, emaknya nonton TV. Yang ada anaknya males hafalannya. Kalau bisa setelin ya, murotal di rumah biar anaknya hafal. Terus pipinya ada merah tuh. Ya begitu dah. Kalau skincare sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau makeup jangan dulu, kasihan kulit mereka juga kan masih remaja, masih bagus gitu ya, masih natural juga sebenarnya, mereka udah cantik gitu. Ini banyak banget nih, makin kesini makin banyak. Biar wangi kan enak. Rambut gondrong dan tidak rapi. Ini biasanya anak cowok itu atasnya tebel, tapi sampingnya tinggi-tinggi sih, sampingnya doang. Atasnya kalau kita jambak masih bisa gitu. Terus apa kalau ada rambut? Kalau cewek sih nggak kelihatan ya, cowok nih, tapi
kayaknya saya jarang temuin nih anak-anak laki yang rambutnya diwarnain. Terus tidak membawa buku pelajaran ini juga banyak. Umi Janet, 87 ada Mama Fatima, dan 88 ada Bunda yang Tengku ya. Nanti mama-mama dan ayah-ayah dari kelas 85 sampai 88 mohon kerjasamanya. Memang bagus. Dia itu kelas olimpiade dari kelas tahfiz. Awalnya memang punyanya B.J. Habibie, tapi akhirnya diberikan kepada Kementerian Agama. Semenjak punya HP, kita kontrolnya susah Pak. Susah. Kalau bisa ya, pendapat saya ya, kembali buat cerdas. Oh sepakat. Saya pusing. Kita yang sepakat. Bisa dong. Gimana caranya anak kita itu biar gak ketergantungan HP? Maksudnya kan ada di rumah. Kalau seandainya di sekolah nggak ada program pakai HP, kita sebagai orang tua nggak mungkin memberikan HP. Tapi ini kan mau nggak mau dia harus punya HP. Nah sekarang kalau kayak saya akuin, saya nggak bisa kontrol anak saya karena saya kerja. Dia di rumah sendiri, otomatis kan ya nggak ada yang kontrol Pak. Saya kadang bingung kalau udah dibilang iya tapi di belakang kita nggak tahu. Makanya kalau usul saya pinginnya kembali zaman dulu, nulis aja lah. Pusing Pak, bener saya pusing bilangin anak dulu. Baik Bu, saya sudah menangkap. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena emang udah kebiasaan, bagaimana anak Yogyakarta itu setiap ketemu yang lebih tua, yang lebih gurunya itu harus takzim. Dibiasakan seperti itu dari hal-hal kecil. Ubudiyahnya diperhatikan, sholatnya diperhatikan. Nah ini kalau misalkan pendidikan ini sudah kami ajarkan di sini, kemudian ibu bawa besok ke SMA. Ibu bisa melihat kan kualitas SMA kita. Ibu bisa lihat lah.
Kecuali mungkin ibu memilih SMA yang benar-benar bonafit, Husni Tamrin, atau SMA berapa tuh SMA berapa? 21, jauh. Ini aja mau yang dekat, jauh. Mengadakan penataan kelas, itu penggunaan uang kas. Program pembiayaan untuk tahun ini adalah renang 200, belajar diawasi, kemudian diajak mandiri dan dikasih tanggung jawab wirausaha, diajarkan di sana. Maka untuk awal 20 juta itu nggak mahal, karena setiap bulannya hanya bayar 2 juta buat makan. Udah ya asrama, kemudian nanti tiap bulannya kalau ManPK itu dapat uang ya uang jajan sebesar 750.000 dari pemerintah, karena dia program pemerintah. Emang bayar awalnya itu buat bayar seragam Bu, 7 atau 8 juta. Iya. Kemarin anak 98 ada yang masuk, cuman dia biasanya, ya, karena pengen di sana, ya kan. Mahal ini, anaknya nangis jauh, Ciamis gitu. Padahal sekarang deket Bu, ada tol, ya kan? Iya. Naik kereta deket, iya kan? Ngapa dia bilang jauh, iya kan? Itu seperti itu. Jadi banyak yang begitu ininya. Gak boleh Bu di man 8 apa? Jauh Bu. Man 21 jauh. Bimbel bintang pelajar bisa hadir. Makanya waktu itu saya tidak pernah menyebutkan angkanya. Saya bilang angkanya berapa? Saya bilang kasih angka madrasah. Sampai ditanya Pak Rizky mau nyari untung nggak? Jangan pikirin saya. Yang ada ntar pasti. Justru paling saya ditanya yang bisa dicicil apa enggak gitu. Pasti berarti ke saya. Sekarang saya tanya gitu, kasih harga yang terbaik buat madrasah. Kalau nggak salah ini tidak pernah berubah ya, Pak segini ya, sini juga ya. Iya, karena saya juga nggak pernah tahu. Dan kemarin boleh dicicil nggak? Boleh. Sampai kapan? 2 kali mana? 2 kali ya. Ibu kemarin baru terima rapot aja, saya udah langsung kasih bukunya segala macam. Bahkan kelas 7 ketika masuk seragamnya ini segala macam. Artinya ketika ibu bertanya apakah boleh dicicil, ya memang perintahnya boleh dicicil. Sampai kapan? Sampai bulan Desember. Cuma kemarin dibohongin aja mau pas nanti kali. Bulan bayar. Artinya takutnya banyak orang tua yang tidak prioritas terhadap pendidikan. Parah bisa buat ini dulu. Tapi saya memberikan limit sampai dengan bulan Desember. Itu pun saya sudah melakukan pengajuan kepada yayasan di bidang keuangan untuk menampal. Saya nggak tahu nih nanti datanya. Kelas 7 dan 8 katanya sudah banyak. Kelas 9 saya nggak tahu nanti datanya berapa yang masuk dan berapa puluh juta. Kalau kemarin sekitar hampir 80 juta saya menampal untuk bintang pelajar. Tapi karena saya memfasilitasi ini, saya membuat inisiasi, maka saya bertanggung jawab terhadap kebijakan saya. Maka jawabannya boleh dicicil.